Kanastren, istriku, kita berbeda dengan orang lain. Aku sedang mengenang ketika aku melamarmu. Orang-orang lain itu menikah setelah tahu kelebihan masing-masing. Kita menikah setelah tahu kekurangan masing-masing. Apakah wayang dilarang? Bagaimana taubat profesi dalang? Kita sudah harus tahu dan sadar kalau kita muslim, dan muslim ini dipandu oleh agama. Makanya saya bilang caranya adalah harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya. Jangan kita balik, jangan budaya diislamkan, susah. Sebetulnya dasar saya itu dalang, ya dalang itu banyak yang nggak tahu, dikira memainkan wayang bumi konjang-kanjang langit gelap-gelap. Itu mengislamkan budaya ini repot karena budaya banyak sekali. Jadi, bangsa Indonesia ini kadang-kadang lupa sama asal usul, bahwa wayang itu yang ngedak, yang lukis, ya seni rupa, ya musik, ya tari. Mati seneng aku legane ati. Pendakwah kondang Ustadz Khalid Basalamah dalam sebuah video ceramahnya menyinggung soal kesenian Jawa yakni wayang. Menurutnya, hal itu dilarang dalam ajaran Islam. Adapun tangkapan layar video ceramah Ustadz Khalid Basalamah sebut wayang dilarang dalam Islam itu diunggah pegiat media sosial Eko Kuntadi seperti dilihat pada Kamis 10 Februari 2022. Dalam narasi unggahannya, Eko Kuntadi melontarkan sindiran menohok terkait pernyataan Khalid Basalamah soal wayang tersebut. Kalau yayang, tweet Eko Kuntadi sembari menyertakan tangkapan layar sampul video ceramah Ustadz Khalid Basalamah berjudul Wayang Haram Ustadz Khalid Basalamah. Dilihat dari video yang tayang di kanal YouTube Yarif.tv itu, tampak awalnya Khalid Basalamah membacakan pertanyaan dari seorang netizen soal hukum dalam Islam terkait kesenian wayang. Selain itu, jamaah tersebut juga menanyakan bagaimana tobat yang harus dilakukan oleh dalang pewayangan jika kesenian itu dilarang Islam. Saya orang Jawa dan saya suka pewayangan. Apakah wayang dilarang? Bagaimana tobat profesi dalang? Kata Ustadz Khalid membacakan pertanyaan dari jamaah itu. Menjawab pertanyaan jamaah itu, Khalid Basalamah pun menyebut bahwa harusnya Islam yang dijadikan tradisi dan budaya oleh umat Islam dan bukan sebaliknya. Tentu saja saya sudah pernah bilang pada teman-teman sekalian, tanpa mengurangi penghormatan terhadap tradisi dan budaya, kita harus tahu bahwa kita muslim dan dipandu agama. Harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya, jangan budaya diislamkan, susah. Mengislamkan budaya ini repot, karena budaya banyak sekali, ujar Khalid. Menurutnya, meskipun kesenian wayang itu merupakan tradisi peninggalan nenek moyang bangsa Indonesia, namun bukan berarti hal itu harus dilakukan lantaran dilarang dalam ajaran Islam. jadi Allah alam, yang saya tahu lebih baik yang seperti ini. Kalau memang itu peninggalan nenek moyang kita, mungkin kita bisa kenang dulu, oh ini tradisinya orang dulu seperti ini. Tapi kan bukan berarti harus itu dilakukan, sementara dalam Islam dilarang. Kita sudah muslim. Mati seneng aku legane ati. Masalah taubat, ya taubat nasuha kepada Allah SWT dengan 3 syarat yang sudah kita tahu. Meninggalkan dosa-dosa ketika, menyesal dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan, ya. Dan berarti kata ini lebih baik dihilangkan. Kalau memang wayang peninggalan nenek moyang kita, mungkin kita bisa kenang dulu. Oh, ini tradisi orang dulu seperti ini. Tapi kan bukan berarti itu harus dilakukan, sementara dalam Islam itu dilarang. Harusnya kita tinggalkan, tuturnya. Lebih lanjut, Khalid Basalamah juga menjawab pertanyaan soal taubat yang harus dilakukan oleh dalang pewayangan.
Menurutnya, jika sang dalang masih menyimpan wayang itu, maka benda tersebut lebih baik dimusnahkan. Kalau masalah taubat, ya taubat nasuha, dan kalau dia punya wayang, lebih baik dimusnahkan. Dalam arti kata dihilangkan, ujarnya. Budayawan tanah air Sujiwo Tejo menanggapi pernyataan Ustadz Khalid Basalamah yang menilai permainan wayang tidak sesuai ajaran Islam. Namun Sujiwo Tejo enggan menanggapi terlalu dalam klaim larangan wayang tersebut. Apakah wayang dilarang? Bagaimana taubat profesi dalang? Kita sudah harus tahu dan sadar kalau kita muslim, dan muslim ini dipandu oleh agama. Makanya saya bilang caranya adalah harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya. Jangan kita balik, jangan budaya diislamkan, susah. Sebetulnya dasar saya itu dalang. Ya dalang itu banyak yang nggak tahu, dikira memainkan wayang bumi konjang-kanjang langit gelap-gelap. Mengislamkan budaya ini repot karena budaya banyak sekali. Gitu. Bangsa Indonesia ini kadang-kadang lupa sama asal usul, bahwa wayang itu yang ngedak, yang lukis, ya seni rupa, ya musik, ya tari. Aku banyak dimintai tanggapan soal bahwa wayang harus dimusnahkan sebab haram. Tak satu pun kutanggapi. Ujar Sujiwo Tejo dikutip Hops.id dari Twitter @sujiwotejo 13 Februari 2022. Analogikan pemahaman agama seperti pendidikan formal. Sujiwo Tejo lantas menganalogikan pemahaman keagamaan selayaknya pendidikan formal yang terdiri atas beberapa semester. Menurutnya, mereka yang beragamanya sudah semester doktoral tak seharusnya menanggapi orang-orang yang agamanya masih semester awal. Sebab beragama juga ada semester-semesternya. Orang-orang yang beragamanya semester-semester doktoral sebaiknya tak menanggapi orang-orang yang beragamanya semester TPB atau tingkat pertama bersama, ujarnya. Namun Sujiwo Tejo rupanya masih melanjutkan pembahasan soal rekomendasi penghapusan wayang tersebut. Masih dikutip dari cuitan di Twitternya, Sujiwo Tejo mengaitkan masalah ini dengan penghapusan bayangan sendiri. Pertama, yang ingin menghapus wayang atau bayangan, silahkan hapus dulu bayangannya sendiri. Awal itu gelap, lalu mulai tampak segala hal berkat cahaya. Cahaya itulah akal atau pengetahuan, dan setiap cahaya akan menimbulkan bayangan, katanya. Itu sebabnya wayang selalu bercerita tentang hal-hal non-akal atau misteri. Kedua, lukisanku pang eling-eling Semar to Pamong Nagari, hitam putih oil on canvas 90 x 120 cm persegi. Semar di antara berbagai rumah ibadah, tidak nyata. Kalau nyata sudah bukan wayang lagi, tapi pengetahuan. Bukan bayangan atau wayang lagi, tapi cahaya. #Kripto Semar, kata sang budayawan.